Ya, oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai tidak mengajarkan egoisme pada anak. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Kita akan membahas atau topik kita kali ini tentang tidak mengajarkan egoisme pada anak. Kalau di gambar thumbnailnya ada mengajarkan tapi dicoret, jadi maksudnya sebenarnya tidak mengajarkan egoisme pada anak. Maksudnya gimana? Ya memang sudah jelas ya sebenarnya. Masa sih kita ngajarin egoisme pada anak? Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang tua pun atau sepasang orang tua pun yang ingin mengajarkan egoisme pada anak. Tapi secara tidak sadar sifat-sifat negatif itu tertanam atau terajarkan kepada anak. Contoh paling gampang itu jangan membohong. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya bohong, ya kan? Tapi ada kalanya misalnya, nak kalau Om Fulan atau Om X datang bilang ya bapak nggak ada. Nak kalau Tante Rita misalnya datang bilang ya bunda lagi nggak ada di rumah. Nggak pengen anaknya berbohong tapi kok ngajarin secara tidak sadar. Contoh berikutnya, bapaknya nggak pengen anaknya ngerokok tapi anaknya disuruh beli rokok. Ya kan dia mikir kan, bapaknya sendiri ngerokok kok anaknya nggak boleh ngerokok, ya pengen nyoba dong. Bapaknya aja nggak ngasih contoh untuk tidak merokok tapi kok ngelarang, dan itu akan menjadi pemahaman yang aneh buat si anak. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, ini yang akan kita bahas, bukan paling sih. Mungkin sudah jarang, saya sih jujur sudah jarang ngeliat ini, tapi masih ada di beberapa keluarga ya. Contoh misalnya, itu ada di thumbnailnya atau di covernya. Misalnya anaknya nangis tiba-tiba. Nangis, orang tuanya nanya dong. Ini dalam kondisi di rumah ya, nggak lagi bermain. Main tapi sendiri lah, maksudnya bukan main sama teman-temannya, bukan. Nangis. Orang tuanya atau ibunya mungkin juga bapaknya nanya, kenapa kok nangis? Anaknya bilang, kakinya kepentok meja. Dia nabrak meja, misalnya seperti itu. Dengan maksud untuk menenangkan si anak, akhirnya orang tuanya memarahi atau bahkan mungkin memukul mejanya dan bilang, oh dasar ya mejanya nakal, dasar ya mejanya jahat, nih ya bapak pukul, atau nih ya ibu pukul. Secara tidak langsung itu mengajarkan egoisme. Kenapa bisa mengajarkan egoisme? Pertama, itu benda mati. Yang salah si anak dalam kondisi ini karena tidak hati-hati. Ditanamkan bahwa mejanya yang salah. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Kenapa ngajarin kayak gitu? Harusnya misalnya kakinya pentok atau lari terlalu kencang akhirnya kejedot gitu kan. Kejedot tembok misalnya. Jangan nyalain temboknya, jangan nyalain mejanya, atau jangan nyalain kursi. Bilang aja, oh iya kamu kepentok. Besok-besok hati-hati. Atau bilangnya, oh kamu kepentok ya, nah kan nggak enak kan, makanya hati-hati biar nggak sakit. Kalau kayak gini gimana? Ya udah besok jangan terburu-buru atau larinya jangan kenceng-kenceng. Lebih berhati-hati supaya kamu tidak terluka, tidak sakit. Itu akan jauh lebih mudah ketimbang marahin benda mati. Gitu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kalau sudah dibiasakan itu sampai misalnya mungkin TK atau awal-awal SD mungkin ya. TK awal-awal SD mungkin masih begitu. Si anak itu akan menyalahkan yang lain. Untuk beberapa kasus gitu ya. Misalnya dia bermain dan ternyata yang salah dirinya, dia nyalain orang lain. Dalam peribahasa disebut dengan cuci tangan atau lepas tangan. Dia tidak ingin dianggap salah atas kesalahan dirinya. Kenapa? Karena sudah dibiasakan seperti itu. Dari yang paling gampang aja tentang
meja dimarahin, tembok dimarahin, kursi mungkin dimarahin. Itu benda mati gitu. Bagaimana mengajarkan konsep benar dan salah, bagaimana mengajarkan konsep untuk menjadi tidak egois, tapi ternyata justru kita menanamkan itu pada anak. Begitu ya. Nah, ini sering terjadi, sering muncul. Ini sebenarnya simpel ya. Sering ada atau masih ada. Kalau saya pribadi sih dibandingkan waktu saya masih kecil dulu, ini sudah mulai jarang saya lihat. Tapi saya nggak tahu apakah benar-benar sudah mulai jarang atau kebetulan sayanya aja yang tidak melihat. Tapi yang jelas perilaku atau tindakan seperti ini berbahaya. Karena kita tidak memposisikan sesuai dengan porsinya. Anak yang salah, anak yang kurang hati-hati, dibenarkan atas tindakan yang salah, yang keliru, yang tidak pas. Benda mati kok dimarahi. Kalau dia terbiasa seperti itu, di kemudian hari dia akan mudah menyalahkan orang lain. Sama juga dengan beberapa contoh yang saya sebutkan tadi tentang jangan berbohong, jangan merokok dan sebagainya. Itu hanya contoh, tapi fokus pembahasan kali ini tentang egoisme dalam bentuk yang contohnya yang tadi sudah disampaikan, yang tentang anak kepentok kok yang dimarahin benda matinya, anak kesandung yang dimarahin juga benda matinya, padahal sudah jelas yang salah itu ya anaknya. Jadi begitu. Ini simpel. Penanaman nilai semenjak dini, semenjak anak-anak akan menjadi sedemikian pentingnya di kemudian hari. Kenapa? Karena itu yang akan diinternalisasi atau dijadikan patokan untuk di kemudian hari, bahwa nantinya saya akan memperlakukan itu, nantinya saya akan berlaku seperti itu, dan nantinya si anak akan bertindak tanduk seperti itu. Kalau dari kecil sudah terbiasa seperti itu, ya itu akan membuahkan tindakan yang tidak sesuai porsinya, tidak sesuai tempatnya, tidak pas lah. Itu untuk contoh kali ini ya. Jadi intinya adalah ketika kita melihat anak kita yang masih kecil tentunya ya, mungkin balita, jatuh, kepentok, atau mungkin kejepit pintu, ajarkan bahwa hati-hati itu bisa mengakibatkan terluka, bisa mengakibatkan rasa sakit, dan itu tidak menyenangkan. Oh iya dong, sakit, luka, benjol, itu kan nggak enak. Diinternalkan, diajarkan bahwa itu tidak baik, sehingga di kemudian hari dia tahu, oh kalau saya berbuat ini kesalahan saya, maka saya akan merasakan kan akibat yang tidak menyenangkan, dan itu karena salah saya, bukan salah orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin sudah cukup jelas ya, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, apa yang kita contohkan saat ini itu akan dilihat, dikenang, direkam, untuk kemudian secara tidak sadar akan menjadi bagian dari perilaku si anak itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.